Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dan dari kelompok 4 akan menjelaskan sejarah Perang Pattimura yang dianggotai oleh Bunga Indah, David Maiza, Gerasianus, Jefferson David, Emiksan, dan Raja Nabil. Perang Pattimura terjadi karena kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menekan rakyat Maluku, seperti pembatasan perdagangan dan penerapan monopoli rempah-rempah. Kebijakan ini menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan di kalangan masyarakat Maluku. Pemimpin Perang Pattimura. Pemimpin Perang Pattimura dipimpin oleh Thomas Matulesi, yang dikenal sebagai Pattimura. Thomas Matulesi lahir di desa Haruku, Maluku, pada tahun 1783. Ia berasal dari keluarga sederhana dan mendapat pendidikan dasar di desanya. Sejak muda, Thomas menunjukkan kecerdasan dan keberanian. Ia kemudian bergabung dengan Korps Ambon, sebuah pasukan militer yang dimiliki oleh Belanda untuk menjaga keamanan di Maluku. Thomas Matulesi dikenal sebagai seorang prajurit yang cakap dan berdedikasi. Ia naik pangkat dengan cepat dan mendapat kepercayaan dari kenalan-kenalannya. Namun ia juga menyaksikan sendiri bagaimana Belanda memperlakukan rakyat Maluku dengan tidak adil. Pada awal abad ke-19, Belanda menurunkan kebijakan yang merugikan rakyat Maluku. Mereka menaikkan pajak, menerapkan sistem kerja paksa, dan membatasi perdagangan. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan penderitaan di kalangan masyarakat Maluku. Thomas Matulesi yang telah merasakan sendiri ketidakadilan yang dilakukan Belanda semakin geram dan ingin memperjuangkan hak rakyat Maluku. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan perlawanan terhadap Belanda. Kejadian saat perang dimulai dengan penyerangan benteng Dustet di Saparua. Pasukan Pattimura ini berhasil mengepung dan merebut benteng ini, membunuh Residen Vandenberg dan beberapa tentara Belanda. Peristiwa ini memicu semangat perlawanan rakyat Maluku untuk melawan kolonial. Setelah merebut benteng Dustet, Pattimura dan pasukannya membakar desa-desa yang berada di bawah kendali Belanda, serta menghancurkan gudang-gudang penyimpanan milik kolonial. Tindakan ini untuk melemahkan kendali Belanda dan memperlihatkan ketidakpuasan rakyat terhadap penjajahan. Perang tidak hanya terjadi di Saparua, tetapi juga meluas di Kepulauan Seram, Haruku, dan Ambon. Masyarakat di pulau-pulau ini melakukan perlawanan dengan cara-cara tradisional serta menggunakan teknik gerilya. Taktik yang digunakan di Pattimura. 1. Gerilya dan serangan mendadak. Pattimura sering menggunakan taktik gerilya, yaitu serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda di Maluku. Dengan menguasai medan, pasukan Pattimura bisa melakukan serangan cepat lalu mundur ke hutan atau gunung untuk menghindari serangan belasan. Yang kedua, penggunaan medan yang sulit. Medan ini di Maluku terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan laut. Pattimura memanfaatkan medan ini untuk menjebak dan memperlambat gerak pasukan Belanda yang lebih terorganisir tetapi kurang familiar dengan kondisi geografis. Yang ketiga, blokade jalur laut. Pattimura juga menggunakan pengetahuan tentang jalur laut di Maluku untuk menghambat pergerakan kapal-kapal Belanda. Dengan bantuan masyarakat pesisir, mereka berusaha menguasai jalur distribusi logistik Belanda. Yang keempat, membangkitkan semangat rakyat. Selain taktik militer, Pattimura berhasil menggerakkan rakyat setempat untuk bersatu melawan kolonialisme. Taktik ini tidak hanya menambah jumlah pejuang, tapi juga meningkatkan moral pasukan. Taktik yang digunakan Belanda. Strategi militer Belanda mengirim pasukan besar dan berpengalaman untuk menyerang markas dan benteng yang dikuasai Pattimura. Mereka memperkuat pos-pos militer di Maluku dan memanfaatkan kapal-kapal perang untuk memblokade pulau-pulau, mengisolasi perlawanan. Diplomasi dan tipuan. Belanda menggunakan strategi diplomasi dengan mengajak beberapa pemimpin lokal untuk berpihak kepada mereka.
Mereka juga mencoba membujuk para pemberontak untuk menyerah melalui tawaran damai. Pengkhianatan. Pada akhirnya Patimura yang ditangkap melalui pengkhianatan oleh seorang rekan seperjuangannya. Informasi dari dalam membantu Belanda melacak dan menangkapnya pada tahun 1817. Dampak dari Perang Patimura salah satunya adalah dikuasai benteng Dauphine oleh rakyat Maluku. Perang Patimura juga berhasil menyatukan semangat rakyat Maluku dalam melawan penindasan Belanda. Berakhirnya Perang Patimura membawa kesengsaraan rakyat Maluku akibat Belanda yang tidak bertindak semakin sewenang-wenangnya kepada rakyat Maluku. Perang Patimura memiliki beberapa dampak, diantaranya yang pertama menyatukan rakyat Maluku. Perang Patimura berhasil menyatukan rakyat Maluku untuk melawan penindasan Belanda. Kedua, merebut benteng Dürstede. Rakyat Maluku berhasil merebut benteng Dürstede dari Belanda. Yang ketiga, menginspirasi pergerakan nasional. Perang Patimura menjadi inspirasi untuk pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, membawa warisan budaya dan sejarah. Perang Patimura meninggalkan warisan budaya dan sejarah seperti lagu-lagu perjuangan, monumen, nama jalan, dan pahlawan nasional. Yang keenam, membawa kerugian bagi Belanda. Belanda mengalami kerugian besar dari segi materi dan moral. Yang ketujuh, menimbulkan penderitaan rakyat Maluku. Rakyat Maluku mengalami penderitaan seperti kerja paksa tanpa bayaran. Yang ke-8, menjadikan Belanda bersikap sewenang-wenang setelah perang Setelah perang berakhir, Belanda semakin bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Yang ke-9, memperkuat kedudukan Belanda di Maluku. Belanda berhasil merebut kembali benteng Dürstede dan menguasai Maluku. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.